If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini terkait dengan tujuan, alur, dan cara pendataan non-ASN. Yuk kita simak hingga akhir videonya. Tapi sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Pendataan non-ASN masih ramai diperbincangkan. Pasalnya, hal tersebut memancing banyak asumsi terkait pengangkatan ASN tanpa tes. Pada kenyataannya, tujuan pendataan non-ASN bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN. Pemerintah berupaya untuk menghapus tenaga honorer atau non-PNS di lingkungan instansi pada tahun 2023 mendatang. Untuk melanjutkan rencana tersebut, pemerintah melakukan pendataan non-ASN. Nah, pendataan atau pemetaan tersebut menjadi pertanyaan oleh beberapa pegawai non-ASN. Pada saat ini, pemerintah juga tengah melakukan pendataan atau pemetaan terkait tenaga honorer atau non-ASN yang berada pada lingkungan instansi pemerintah pusat ataupun daerah. Pendataan tersebut wajib dilakukan oleh masing-masing instansi. Selain kewajiban untuk melakukan pemetaan tersebut, setiap instansi juga diwajibkan untuk melakukan pengiriman data tenaga kerja honorer, yaitu paling lambat pada 30 September 2022. Jika masing-masing instansi tersebut tidak melakukan pengiriman data terkait non-ASN tersebut, maka pada instansi tersebut dianggap tidak ada pegawai non-ASN. Nah, tujuan sebenarnya dari pendataan non-ASN ini menjadi tanda tanya bagi non-ASN itu sendiri. Apakah hal tersebut berkaitan dengan pengangkatan non-ASN menjadi ASN ataukah tidak ada hubungannya? Lalu sebenarnya apa tujuan pendataan non-ASN? Untuk lebih jelasnya berikut merupakan penjelasan tujuan pendataan non-ASN. Dilansir dari laman resmi Kemenpan RB, berikut ini merupakan tujuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang pertama adalah untuk memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi, serta kompetensi. Yang kedua adalah untuk mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Tujuan pendataan non-ASN yang ketiga adalah data yang sudah diinventarisasikan akan menjadi landasan dalam menyikapi roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Menurut Alex Denny selaku Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pendataan tersebut dilakukan agar terdapat persamaan persepsi terhadap penyelesaian masalah non-ASN. Tujuan dari pendataan tersebut bukanlah untuk mengangkat non-ASN menjadi PNS, melainkan untuk mencari solusi terkait masalah tersebut. Masalah mengenai non-ASN ini harus diselesaikan sesuai kebutuhan instansi masing-masing. Penyelesaian tersebut harus memperhatikan efektivitas organisasi, ketersediaan anggaran, dan juga kebutuhan. Setelah dilakukan pemetaan, akan disusun kebijakan terkait masalah non-ASN satu persatu. Untuk selanjutnya, yakni alur pendataan tenaga non-ASN. Berikut alur pendataannya. Alur yang pertama adalah pemetaan kebutuhan. Nah, dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian atau PPK wajib melakukan inventarisasi data tenaga non-ASN paling lambat 30 September 2022. Alur yang kedua adalah penyusunan kebijakan.
Penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh PPK. Alur pendataan non-ASN yang ketiga adalah penataan dengan pengawasan. Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Berikut ini adalah untuk aplikasi pendataan tenaga non-ASN. Pegawai yang ditunjuk sebagai admin atau operator instansi wajib melakukan registrasi dan mengunggah SK penunjukan admin pendataan non-ASN 2022 pada tautan https://pendataan-non-asn.bkn.go.id. Untuk memudahkan dalam mengakses, sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan bagi Bapak Ibu tenaga non-ASN dapat juga melakukan pembuatan akun dan pendaftaran yang bertujuan untuk mengkonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN, melengkapi atau menyesuaikan data yang diinput oleh admin atau operator instansi, dan melengkapi riwayat masa kerja. Selanjutnya, bagi tenaga non-ASN yang datanya belum terdaftar, maka dapat melaporkan kepada admin instansi pendataan non-ASN untuk segera didaftarkan. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait dengan persyaratan, alur, dan juga tata cara pendaftaran, dapat mengunduh buku petunjuk pendaftaran pendataan non-ASN dengan mengakses tautan pendataan non-asn.bkn.go.id/fak pada aplikasi pendataan non-ASN. Atau Bapak Ibu juga bisa mengakses untuk link tersebut pada kolom deskripsi yang juga sudah saya sediakan. Dengan diketahuinya tujuan tersebut, kini telah menjadi salah satu titik terang bagi tenaga honorer yang telah lama bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Pasalnya, dengan dilakukannya pendataan tersebut, pemerintah dapat menyiapkan roadmap bagi tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi pemerintah. Nah, berikut ini adalah tata cara pendaftaran pendataan tenaga non-ASN adalah sebagai berikut. Cara yang pertama adalah membuat akun pendataan non-ASN. Tenaga non-ASN perlu membuat akun pendataan non-ASN dengan cara mengakses portal resmi sesuai yang tertera pada buku Juknis Pendataan Non-ASN 2022, yaitu pada portal pendataan non-asn.bkn.go.id. Cara selanjutnya adalah login dan pengisian data. Anda bisa login atau masuk untuk melengkapi pengisian data jika Bapak Ibu sudah didaftarkan oleh instansi melalui operator atau admin. Pastikan terlebih dahulu jika sudah didaftarkan, langkah berikut ini yaitu login, kemudian melakukan pengisian biodata. Untuk dapat login, maka tenaga non-ASN harus masuk dengan menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Kemudian cara berikutnya yaitu mengisi riwayat pekerjaan. Pada tahap ini, tenaga non-ASN akan mengisi riwayat pekerjaan berdasarkan pada ketentuan bahwa riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan saat ini. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengisi semua data, maka langkah selanjutnya adalah resume pendataan non-ASN. Tenaga non-ASN wajib membaca dan memeriksa kembali data-data yang dilengkapi sebelumnya pada resume pendataan non-ASN sebelum untuk mencetak kartu. Jika dalam pengisian data dirasa sudah lengkap dan tepat, maka langkah yang terakhir adalah cetak kartu informasi akun. Tenaga non-ASN perlu mencetak kartu informasi akun setelah melakukan pembuatan akun pendataan non-ASN 2022 dan sekaligus sebagai langkah bahwa pengisian data tenaga non-ASN telah selesai. Demikian penjelasan terkait pendataan non-ASN.
Apapun tujuan pendataan non-ASN yang dilakukan pemerintah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Dan sekaligus saya mohon undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.